ilmu di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada pendidikan berdasarkan jenjang. Yang dimaksud pendidikan berdasarkan jenjang di sini adalah seperti pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar atau SD atau SMP, pendidikan menengah SMA atau SMK, dan pendidikan tinggi atau bisa dibilang universitas dan akademi. Pendidikan berdasarkan tujuan. Di sini ada pendidikan berdasarkan tujuan. Yang dimaksud pendidikan berdasarkan tujuan adalah pendidikan akademik, berfokus pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan intelektual. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional itu apa sih? Pendidikan vokasional adalah lebih berorientasi pada keterampilan praktis untuk dunia kerja. Pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Yaitu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik. Yang dimaksud pendidikan karakter di sini yaitu adalah konsep bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di masa sekolah, tetapi berlangsung seumur hidup, termasuk pembelajaran mandiri, pengembangan keterampilan baru, dan peningkatan kualitas hidup melalui berbagai pengalaman belajar. Dan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, ilmu pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan dan akhlak yang kuat, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Himami Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup wilayah kajian materi ilmu pendidikan Islam. Wilayah kajian materi ilmu pendidikan Islam sangat luas dan mencangkup berbagai aspek yang saling berhubungan. Melihat kegiatan pendidikan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam telah banyak memainkan perannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam merealisasikan ajaran Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam antara lain adalah, yang pertama di sini ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah aktor utama yang merancang, merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan proses pembelajaran. Pendidik berfungsi tidak saja dalam mengembangkan bakat, minat, wawasan, dan keterampilan, melainkan juga pengalaman dan kepribadian peserta didik. Demikian besarnya peranan pendidik dalam proses pembelajaran, maka pendidik merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling menentukan. Selanjutnya ada peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologi sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Kelak, peserta didik sebagai objek utama dalam pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Artinya, bahwa peserta didik dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Peserta didik sebagai salah satu input di sekolah sangat mempengaruhi membentukan sekolah yang berkualitas. Selanjutnya ada metode pendidikan Islam. Metode pembelajaran adalah 1. Metode pemrosesan informasi guru menjelaskan bagaimana siswa selalu individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. 2. Metode pribadi diorientasikan kepada perkembangan diri siswa selaku individu. Yang ketiga, metode interaksi sosial menekankan hubungan siswa dengan lingkungannya di sekolah,
terutama di dalam kelas. 4. Metode perilaku siswa diarahkan kepada suatu pola belajar yang lebih berfokus pada hal-hal yang spesifik. Selanjutnya ada materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam di sini merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar. Karena memang materi pendidikan itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik. Karena itu, pendidik khususnya harus memikirkan sejauh mana bahan-bahan yang topiknya tertera dalam silabus berkaitan dengan kebutuhan anak didik pada usia tertentu dalam lingkungan tertentu pula. Selanjutnya ada alat pendidikan Islam. Alat-alat pendidikan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu A. Alat pendidikan preventif, yaitu alat pendidikan yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Dan untuk menjaga agar dari proses pendidikan bisa dihindarkan, misalnya tata tertib, anjuran dan perintah, larangan, dan paksaan. Melanjutkan materi dari teman saya, yaitu komponen dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki beberapa komponen dasar yang menjadi elemen penting dalam proses pendidikan. Komponen ini mencakup aspek yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Berikut adalah komponen dasar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan murid-murid Muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain mengembangkan secara keseluruhan potensi setiap orang, pendidikan ini yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah mempersiapkan murid untuk kehidupan dunia dan akhirat, menumbuhkan semangat penelitian, dan mengarahkan mereka kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Kemudian, tujuan pendidikan Islam dibagi menjadi 3 kategori secara teoritis. Yang pertama normatif atau internalisasi nilai. Yang kedua fungsional atau penerapan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan yang ketiga adalah operasional. Kemudian komponen dasar yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Hasil dan tidaknya sebuah pendidikan sangat tergantung dengan kurikulum yang digunakan. Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, mustahil pendidikan itu akan dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, kurikulum dimaknai sebagai serangkaian upaya untuk menggapai tujuan pendidikan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pendidik. Pendidik adalah aktor utama yang merancang, merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan proses pembelajaran. Pendidik berfungsi tidak hanya mengembangkan bakat, minat, wawasan, dan keterampilan, akan tetapi juga pengalaman dan kepribadian peserta didik. Kemudian komponen yang keempat yaitu peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Peserta didik sebagai objek utama dalam pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Artinya bahwa peserta didik dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Peserta didik sebagai salah satu input di sekolah sangat mempengaruhi pembentukan sekolah yang berkualitas. Kemudian komponen yang kelima yaitu metode pendidikan Islam. Metode pembelajaran yaitu
Yang pertama, metode pemrosesan informasi guru menjelaskan bagaimana siswa selaku individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Yang kedua, metode pribadi diorientasikan kepada perkembangan diri siswa selaku individu. Yang ketiga, metode interaksi sosial menekankan hubungan siswa dengan lingkungannya di sekolah, terutama di dalam kelas. Yang keempat, metode perilaku siswa yang diarahkan kepada suatu pola belajar yang lebih berfokus pada hal-hal yang spesifik. Kemudian komponen yang keenam yaitu lingkungan pendidikan Islam. Yang dimaksud lingkungan yang ditinjau dari perspektif pendidikan Islam adalah sesuatu yang ada di sekeliling tempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam menurut perspektif Islam. Pendidikan Islam memiliki konsep yang luas dan mendalam yang mencakup pembelajaran tentang dunia dan akhirat. Berdasarkan perspektif Islam, pendidikan Islam tidak hanya mencakup masalah dunia dan akhirat, tetapi juga meliputi aspek moral, spiritual, dan pengembangan karakter. Tujuannya dari pendidikan Islam ini adalah membentuk pribadi atau karakter yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang mulia, yang tidak hanya beraspek pada intelektual, tetapi juga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat memberikan manfaat bagi manusia. Nah, pada konsep pendidikan ini, konsep pendidikan Islam ini bersifat menyeluruh, yang dimana dalam konsep ini mengutamakan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan dalam pendidikan Islam ini, kita lebih berfokus pada 3 aspek yang penting, yaitu ada aspek rohani, yang kedua ada aspek intelektual, yang ketiga ada aspek sosial dan emosional. Dan yang pertama tentang aspek rohani, yang dimana itu rohani ini spiritual, yang disitu mengajarkan individu untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hal itu sudah mencakup tentang pembelajaran pemahaman Al-Quran, hadis, dan konsep-konsep bagian teologis dalam Islam. Yang kedua, ada aspek intelektual atau akal dan pengetahuan, di mana di sini mengajarkan pengetahuan tentang dunia, sains, dan teknologi, tetapi tetap berpacu bahwa semua hal yang terjadi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut bisa menjadi pacuan seseorang individu untuk tetap menjadikan dunia sebagai tujuan akhiratnya. Dan yang ketiga ada aspek sosial dan emosional, di mana itu membentuk karakter atau pembentukan akhlak seorang individu yang baik secara moralitas, yang meliputi sifat-sifat jujur, adil, dan berhati sabar, peduli kepada sesama.